Selamat pagi, saudaraku yang terkasih. Saudaraku, di dalam kehidupan ini kita bisa merasakan bahwa ada musim di dalam hidup ini di mana kita tidak mengerti apa yang sedang Tuhan kerjakan. Kita sudah berdoa, kita berjuang hidup benar, hidup kudus, tetapi justru kita masuk ke dalam the darkness moment, momen tergelap dalam hidup kita. Kalau yang boleh saya gambarkan dari peristiwa Daniel itu, kita memasuki gua singa, yang artinya adalah situasi yang menekan, yang menakutkan, dan seolah mengancam masa depan kita. Di dalam kisah Daniel itu mengajarkan satu hal penting. Kalau kita ingat dari cerita Daniel itu, saudaraku, iman sejati itu tidak hanya terlihat saat keadaanmu baik, tetapi justru teruji saat kita berada di titik paling gelap kehidupan kita. Daniel 6 ayat 22 berkata, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu. Saudaraku, Daniel tidak masuk gua singa karena kesalahan, tetapi dia masuk ke gua singa karena kesetiaannya kepada Tuhan. Maka seringkali kita berpikir kalau saya benar, hidup saya harus lancar. Kalau hidupku taat, maka aku tidak punya masalah. Tapi realitasnya, kesetiaan kita kepada Tuhan itu justru sering membawa kita kepada medan ujian hidup. Allah tidak selalu mencegah kita masuk dalam masalah, tetapi yang harus kita mengerti adalah Dia berdaulat atas setiap situasi hidup kita, saudaraku. Gua singa bukan di luar kontrol Tuhan. Katakan amin. Maka kalau hari ini tekanan hidup yang hadir dalam hidupmu dan hidupku sering menimbulkan kecemasan, rasa-rasa tidak aman, apalagi ketakutan-ketakutan akan masa depan. Saudaraku, ingat, justru di titik-titik seperti itulah iman kita sedang diproses menuju kepada kedewasaan yang matang bersama dengan Tuhan. Maka gua singa itu adalah tempat ujian, bukan akhir. Katakan amin, saudaraku. Masalahmu bukan tanda Tuhan meninggalkanmu. Bisa jadi itu tanda Tuhan sedang mempercayai engkau. Maka kita harus merenungkan ini dengan benar. Dan di momen itu Daniel tidak panik, saudaraku. Dia tidak melawan, dia tidak kompromi. Tapi apa yang dilakukan Daniel, dia tetap percaya. Padahal secara manusia, di depan dia itu ada banyak singa, di kandang singa itu. Dan singa itu nyata. Betul, saudaraku. Seringkali masalah juga sama di depan kita. Problem-problem yang harus kita hadapi, tantangan-tantangan ada di depan kita. Dan bahayanya itu nyata. Dan kematian itu dekat. Tetapi kalau kita lihat dari bagaimana kisah Daniel ini, Daniel memilih tetap percaya. Percaya lebih besar daripada ketakutan. Katakan amin, saudaraku. Percaya lebih besar daripada ketakutan. Iman bukan sekedar percaya Tuhan ada, tetapi percaya bahwa Tuhan berkuasa atas hidup kita. Tuhan peduli dengan hidup kita bagi orang yang mengasihi Dia. Tuhan sanggup menyelamatkan kita. Amin, saudaraku. Maka ketika kita penuh percaya kepada Tuhan, psikologis kita apa yang kita dapatkan? Pikiran kita lebih tenang. Betul ya, saudaraku. Kalau kita hari ini menghadapi gua singa kehidupan kita, tetaplah percaya Tuhan itu ada. Tuhan itu berkuasa atas hidup kita. Tuhan bersama dan peduli dengan kita. Maka pikiran kita akan lebih stabil, emosi kita lebih terjaga. Kita tidak panik dengan keadaan, tapi kita tenang. Kenapa? Karena aku punya Tuhan yang bersama denganku. Iman menciptakan ketenangan di tengah kekacauan. Amin, saudaraku. Maka sekali lagi saya mau ajak kepada kita semua melihat kisah Daniel. Saat Daniel di dalam gua,
Tidak ada tanda-tanda pertolongan secara kasat mata. Tidak ada loh pertolongan. Tapi di ayat itu berkata, Tuhan mengutus malaikatnya mengatup mulut-mulut singa. Coba, saat manusia tidak melihat apa-apa, Tuhan bekerja. Katakan amin, saudaraku. Allah adalah Allah yang tidak terlihat, yes, tetapi Dia ada. Allah selalu konsisten dengan janji-janjinya. Dia selalu tepat waktu. Nah, kita ini seringkali menghadapi gua singa kehidupan kita. Kita stres. Karena kita ingin apa? Melihat hasil yang cepat, ada perubahan. Kita ingin mengontrol keadaan hidup kita. Padahal iman berkata, saya tidak harus melihat untuk percaya. Katakan amin, saudaraku. Keheningan Tuhan itu bukan berarti ketidakhadirannya. Dia ada bersama dengan kita. Ini poin yang sangat penting. Tuhan tidak mencegah Daniel masuk gua singa. Tetapi Tuhan menjaga Daniel tetap hidup di dalam gua singa. Maka boleh saya katakan begini, saudaraku. Pengiringan kita akan Tuhan, pengiringan kita akan Kristus untuk menjadi sempurna seperti Bapa serupa Tuhan Yesus, itu tidak akan melewatkan kita dari yang namanya gua singa kehidupan. Karena di dalam gua singa itu kita mendapatkan percepatan di dalam Tuhan. Kita semakin melihat Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Maka Tuhan tidak selalu mengeluarkan kita dari gua singa, tetapi Tuhan selalu menjaga kita ketika kita di dalam gua singa. Ini yang akan mengubah cara pandang kita terhadap pertolongan Tuhan. Ada dua cara Tuhan bekerja. Dia bebaskan kita dari gua singa. Atau yang kedua, Dia tetap bersama dengan kita di dalam gua singa. Daniel mengalami yang kedua. Dan ketika seseorang sadar bahwa Tuhan menyertai, Tuhan bersama, Allah Immanuel, dia tidak lagi fokus kepada masalah, tetapi dia fokus kepada kehendak Bapaknya. Bapa mau kita sempurna, seperti Yesus sempurna. Maka jangan skip gua singa yang membawamu semakin serupa dengan Yesus. Ketika seseorang sadar bahwa Tuhan itu menyertai, maka kita akan lebih teduh hidup ini. Kemenangan itu terjadi di dalam diri kita terlebih dahulu. Kemenangan sejati bukan bebas dari masalah, tetapi tetap aman di dalam masalah yang harus dijalani. Jika Daniel tidak masuk gua singa hari itu, saudaraku, maka Daniel tidak bisa melihat, tidak bisa bersaksi bahwa Tuhan itu begitu dahsyat dan mulianya. Justru di tempat paling gelap, Tuhan bersinar paling terang. Katakan amin, saudaraku. Ya, sekali lagi, penderitaan orang benar itu sering menjadi alat untuk menyatakan kuasa Tuhan loh. Jangan lupa. Dan penderitaan orang benar itu seringkali menjadi alat untuk menjadi kesaksian bagi banyak orang loh. Maka orang yang melewati proses sulit akan menjadi lebih kuat hidupnya. Lebih strong. Dan dia akan memiliki banyak berbagai cerita indah bersama sang pemilik hidupnya. Menjadi kesaksian hidup. Dan itu bisa menjadi kekuatan untuk orang lain, menguatkan orang lain. Masalahmu bisa menjadi mimbar kemuliaan Tuhan. Maka sekali lagi, saudaraku, mungkin hari ini kamu sedang ada di gua singa. Gelap, mengerikan. Kau hadapi banyak wajah-wajah singa yang akan menghabisi engkau. Tetapi percayalah, apapun yang kau hadapi, ingat ini, Tuhan tidak meninggalkanmu. Katakan amin. Ya, Tuhan tidak akan kehilangan kendali atas hidupmu. Dan ingat, jangan ragukan Dia. Tuhan sedang bekerja. Tuhan akan membela orang yang memang patut dibela. Maka sekali lagi, tetaplah setia walaupun situasimu tidak berubah. Kau berdoa puluhan kali, ratusan kali, tapi seakan-akan tidak berubah. Percayalah, pasti ada yang berubah. Kalau keadaanmu pun tidak berubah, kau dari inner terdalammu sendiri pun yang akan berubah terlebih dahulu. Maka jangan biarkan ketakutan lebih besar daripada imanmu. Teruslah berdoa.
Teruslah percaya. Teruslah fokus kepada kehendak Tuhan. Karena Tuhan itu Tuhan yang setia. Terkadang Tuhan tidak mengeluarkanmu dari gua singa itu, tetapi Dia sedang menjagamu untuk tetap hidup di dalam gua singa itu. Dan ketika semuanya nanti sudah selesai, dunia akan melihat bukan kamu yang hebat, tetapi ada Tuhan yang luar biasa hebat di dalam hidupmu. Selamat pagi saudaraku. Kiranya renungan ini menjadi berkat untuk kita semua. Ya, GSK Rebot Semarang, One Vision, One Heart for Harvesting. Tuhan memberkati.